akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Materi kita adalah di KD3. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Bangun dulu, bangun. Sudah, Bu. Dingin sekali ya. Hujan kah di sana? Hujan, Bu. Oke. Oke, baiklah. Baik, jadi materi kita adalah KD3 ya. Jadi sedikit apa ya, sebenarnya tidak terlalu berbeda, cuman proses pencariannya, proses pembentukan nanti nearest neighbor-nya itu kita akan dibantu dengan tree ya. Maka dinamakan nearest neighbor dengan tree ya. Ya, nanti boleh ini ya, jarang ada, bahkan sampai hari ini saya belum menemukan tugas akhir di tempat kita itu yang menggunakan KD3. Kebanyakan hanya mau pakai nearest neighbor aja ya. Jadi nanti boleh ini kalau Anda nanti tertarik menggunakan algoritma nearest neighbor itu bisa dilakukan dengan menggunakan tambahan KD3 ya. Baik, ini review sedikit materi tentang KNN. Kemudian kita lihat kompleksitas dari KNN dan KD3. Jadi kenapa KD3 itu muncul sebetulnya berangkat dari kompleksitas waktu dari KNN itu sendiri. Ya. Nah, saya ulangi kembali ya, mungkin kalau ada yang lupa atau mungkin besok ditanyakan gitu ya tentang algoritma KNN-nya. Ya. Saya akan pakai ini. Ya, pertama kita tentukan nilai K-nya, berapa jumlah tetangganya. Hati-hati ya, hati-hati karena semuanya menggunakan huruf K, itu Anda harus hati-hati K yang dimaksud itu adalah apa. Ya, kalau di K nearest neighbor itu berarti jumlah tetangga terdekatnya berapa K-nya. Kemudian kalau di key vault ya berarti membagi data sebanyak sejumlah K, ya membagi data sejumlah K 10 K volt gitu ya, maka data akan dibagi menjadi 10 ya. Nah, Anda jangan sampai tertukar-tukar ya. Tentukan jumlah tetangga terdekatnya, kemudian hitung jarak data baru, data testing Anda dengan semua data yang Anda ya. Kemudian urutkan jaraknya dan cari K buah data yang memiliki jarak terdekat dengan data baru. Kemudian kita lakukan voting dari K data tersebut. Kelas dengan nilai voting tertinggi dijadikan label untuk data kelas barunya. Ya, jadi tentukan K, hitung jarak data testingnya ke semua data atau ke data trainingnya, urutkan jaraknya, cari K buah data yang memiliki jarak terdekat dengan data baru, kemudian kita vote, dan vote tertinggi itulah yang akan dijadikan kelas label. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melakukan proses penghitungan jarak, ya, kita akan membandingkan seluruh data testing kita ke atau terhadap data training. Ya, jadi kalau saya misalnya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data training, kemudian ada 1 data testing, maka mencari nearest neighbor-nya itu saya harus membandingkan data testing ini ke setiap. Ya, jadi satu-satu dibandingkan, dihitung jaraknya. Oke, maka akan ada N comparison. Ya, ada N perbandingan dan ada sejumlah D operation. Anda bisa bayangkan kalau data trainingnya banyak, ya, kemudian data testingnya misalnya hanya 1 saja, maka saya harus mencari, ya, membandingkan N kali sejumlah data. Kemudian ada D operation karena harus melakukan proses perhitungan jarak. Ya, nah Anda bisa bayangkan itu berapa kompleksitas waktunya.
Nah, ini untuk mencari kompleksitas waktunya ini sudah saya buatkan. Ya, sudah dicoba dicari ya. Untuk setiap titik N, cari jarak ke setiap poin N, urutkan jaraknya, mengurutkan jarak itu N log N dikurangi dengan N pangkat 2, ambil titik-titik sejumlah K terdekat, ini konstan 1. Ya. Sehingga kompleksitas waktunya itu bisa N pangkat 3. Ya. Sejumlah data training M, sejumlah data testing N, banyaknya dimensi D, dan jumlah K terdekat K. Ya, di mana N pangkat 3 ini kalau nilainya sama, atau kalau berbeda-beda, ini adalah M, D, M kali N kali D ditambah dengan K. Ya, data training, data testing dikali dengan jumlah dimensi. Jumlah dimensi adalah yang ini. Jumlah dimensinya ya, jumlah dimensi itu adalah ininya berapa? Berapa kali berapa? Ini kebetulan hanya 2 dimensi ya. Oke, itu kompleksitas waktunya. Nah, untuk mengurangi kompleksitas waktu ya, maka kita bisa melakukan beberapa cara ya. Caranya adalah trainingnya ya. Kalau trainingnya OD, maka tetapi testingnya adalah N kali D ya. Data trainingnya D jumlahnya, maka ketika kita melakukan data testing, walaupun dia mungkin jumlahnya sedikit, tetapi dia tetap harus N kali D ya. N sejumlah data testing dikali dengan sejumlah data trainingnya. Kemudian bisa dengan reduce D-nya, ya, dimensionality-nya dikurangi. Kemudian reduce N-nya, N-nya juga dikurangi. Tidak membandingkan seluruh data training. Ya, ingat ya. Jadi bisa dengan 2 cara, ya. N kali D-nya, D-nya kita kurangi, atau N-nya kita reduce, kita kurangi juga. Artinya adalah kita tidak membandingkan ke seluruh data training. Ya. Idenya adalah bagaimana mengurangi ini adalah bisa secara cepat mengidentifikasi potensial nearest neighbor-nya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta data training, itu kita tidak lagi membandingkan N kali 1 juta. Tetapi N dikali sekian saja, ya, tidak seluruh 1 juta tadi kita bandingkan. Nah, itu idenya. Ya. Nah, caranya itu Anda bisa melakukan dengan KD3, ya, low dimensional real value data, dengan inverted list, atau dengan menggunakan hashing seperti ini. Ya, ini adalah caranya untuk mereduce nilai N-nya. Ya, jadi maksudnya adalah seperti ini. Ya, kalau saya punya ini data training ya. Data trainingnya 1 juta. Oke, 1 juta data training. Kemudian di sini ada data testing. Ya, taruh saja 10. Misalnya ini jumlahnya 10. Ya, kalau dengan KNN yang biasa ya, ini kan harus 10 data ini dikalikan dengan 1 juta. Nah, kita harus supaya untuk mengurangi nilai ini, itu kita harus mereduce N-nya. Yang 1 jutanya ini kita reduce, sehingga saya tidak perlu membandingkan 10 dikali 1 juta. Nah, cara mereduce ininya adalah, idenya adalah kita harus bisa dengan cepat ya mengidentifikasi potensial neighbor. Jadi dari 1 juta ini, yang menjadi potensial neighbor dari data testing saya itu yang mana? Ya, potensial neighbor. Ya, jadi potensialnya mungkin dari 1 juta potensialnya hanya 500.000 record saja. Nah, ini yang penting ya. Jadi tidak seluruhnya, nanti kita tidak seluruhnya membandingkan 1 juta, tetapi hanya membandingkan atau mengidentifikasi ke potensial nearest neighbor-nya. Itu idenya. Nah, ide inilah yang nanti akan kita gunakan di KD3. Ya. Oke, next ya.
Nah, KD3, K-dimensional tree ya, K-dimensional tree adalah struktur data yang digunakan untuk mengorganisasikan sekumpulan data dalam sebuah space dengan K dimensi ya, berdasarkan ini perhatikan konsep dari binary search tree ya. Jadi kalau kemarin ya, mungkin kemarin kita belajar apa ya, divide and conquer ya, itu kan binary search salah satunya masuk ke dalam sana gitu ya. Jadi kita akan bagi proses pencariannya ke dalam binary ya, 223 gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk mencari nearest neighbor tadi, potensial nearest neighbor-nya ya. KD3 adalah sebuah binary search tree di mana data dalam setiap node merupakan sebuah informasi K-dimensional dalam sebuah space. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membangun KD3-nya? Membangun KD3-nya, nanti setelah KD3-nya dapat, kalau nanti saya ada data baru, data testing yang baru, itu nanti harus ke tree yang mana? Ya. Nah, algoritmanya seperti ini. Buat first node sebagai root. Ya, buat first node sebagai root. Nah, perhatikan ya ini. Selama proses insert, pertama kali cari X. Kemudian pilih left atau right. Ya. Jadi node, root node, kemudian pertama kali untuk proses insertnya cari X-nya, kemudian pilih dia ada di left atau right. Jika left atau right-nya kosong, node dapat langsung ditempatkan. Jadi maksudnya adalah bangun tree biasa ya, sebetulnya bangun tree binary tree ya. Jadi ini root-nya dulu gitu ya. Nah, selama proses insert pertama kali cari X, kemudian pilih left atau right. Apakah dia ada di left? Ya, left atau right. Ya, jika left atau right-nya masih kosong, jadi kalau nanti ada data baru masuk, misalnya ya, X-nya masuk, dia akan cek left atau right. Misalnya saja, contoh, misalnya dia masuk ke dalam left, nah left-nya itu dilihat masih kosong atau tidak. Kalau di sini kan masih kosong, maka node X ini bisa langsung masuk. Nah, tetapi jika left atau right-nya tidak kosong, maka cari dengan Y-nya. Pilih left dan right atau right-nya. Ya, jadi kalau nanti misalnya contoh ya, ini kan sudah ada. Nanti misalnya ada Y masuk, ada node Y yang masuk, maka seandainya dia dapat left, maka saya akan cek Y-nya. Ya, apakah dia nanti akan di left atau di right berdasarkan Y-nya. Kalau pertama kali itu berdasarkan nilai X-nya, kalau nanti next-nya itu berdasarkan nilai Y-nya. Ya, misalnya nanti dapatnya adalah di R gitu ya, di right-nya maka ini bisa Y. Ya, seperti itu. Ulangi untuk seluruh node ya, ulangi untuk seluruh node. Jadi bandingkan X-nya setelah kalau ada next berikutnya adalah bandingkan dengan nilai Y-nya. Kita langsung coba ya, kita langsung coba. Ya, ini contoh datanya. Contoh datanya 627129464684531595. Langkah pertama adalah buat first node sebagai root. Jadi 6,2 ini kita buat sebagai root. Ya, ini yang pertama, langkah pertama. Next, langkah kedua adalah lihat, perhatikan. Yang node yang akan masuk adalah 7,1. 7,1 ya. Maka kita bandingkan 7,1 dengan X dari root 6,2. Ya, bandingkan 7,1 dengan X-nya dari root 6,2. Maka saya akan membandingkan 7 dengan 6.
7 dengan 6. Ya. 7 dengan 6 ya dibandingkan. Karena 7 itu adalah lebih besar daripada 6, maka akan jalannya sisi kanan. Oke. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Langkah keduanya nih. Oke. Yang akan masuk adalah 7,1. 7,1 ya. Dia akan ada di sisi kiri atau di sisi kanan dari 6,2 ini. Caranya adalah bandingkan ya 7,1 ini dengan X dari 6,2. Anda bandingkan 6 dengan 7. 6 dengan 7. X-nya ya. 6 dengan 7. 6 atau 7 itu lebih besar daripada 6, maka yang akan dipilih adalah sisi sebelah kanan. Kenapa? Karena 6 lebih kecil daripada 7 atau 7 lebih besar daripada 6. Maka ambilnya right. Sisi kanan. Oke. Karena tidak ada node di sisi kanan, hanya ada satu saja, maka kita tinggal tambahkan node 7,1 ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, berarti yang dibandingkan itu X-nya ya, Bu? Ya, X-nya dulu. X-nya dulu. Ya, X-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti contoh, node yang kedua adalah 5,1, maka dia akan di sisi left. Karena 5 lebih kecil daripada 6. Ya. Gitu ya, sisi X-nya ya. Lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih besar berarti di sisi kanan, kalau lebih kecil berarti di sisi kiri. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sekarang next, berikutnya. Sekarang 2,9. 2,9. Apa yang terjadi dengan 2,9? Ya. Apakah dia akan di sisi kiri atau di sisi kanan? Coba. Siapa nih? Partisipan. Oke. Cheryl. Cheryl ada Cheryl? Cheryl. 19,098. Masih tidur kah? Tamara? Tamara. Ada, Bu. Oke, silakan. Kalau 2,9 itu bagaimana nih kira-kira jalannya? Sebelah kiri, Bu. Kenapa sebelah kiri? Karena lebih kecil daripada 6. Apanya yang lebih kecil? Atau siapa yang lebih kecil? X-nya, Bu. Ya. Berapa dibandingkan 6? Kenapa terus bisa lebih kecil? Nilainya berapa? Karena 2 nggak, Bu? ya, karena 2 lebih kecil dari 6. Ya, maka dia akan di sisi kiri. Kiri. Ya, 2,9. Oke. Next ya. Sudah betul. Clear all drawing. Ya. Ingat, berpindahnya ke sisi kiri karena tidak ada langsung ya, langsung ke sisi kiri. Sekarang 3,6. Apa yang terjadi dengan 3,6?
Oke, perhatikan ya. 3,6. Bandingkan 3,6 dengan X dari root 6,2. Ya. 6, 3 dibandingkan dengan 6, itu dia lebih kecil. Maka akan berpindah ke sisi kiri. Sini. Ya. 3 lebih kecil dari 6, maka ke sisi kiri. Nah, kalau tadi bisa langsung masuk, sekarang tidak bisa. Karena sudah ada node 2,9 nih di sisi kiri. Maka, karena sudah ada, maka kita bandingkan 3,6-nya itu dengan Y dari 2,9. Bandingkan Y-nya ya dari 2,9 dengan 3,6. 6 itu lebih kecil daripada 9. 6 lebih kecil dari 9, maka dia akan kita letakkan di sisi sebelah kiri. Saya ulangi lagi ya, 3,6 ya, 3,6 bandingkan dulu dengan X-nya dari 6,2. Karena dia lebih kecil, maka ambil sisi kiri. Ketika sampai sisi kiri, ternyata sudah ada node 2,9. Yang harus dilakukan adalah saya mau menyisipkan sisi kiri atau sisi kanan. Yang dilihat adalah membandingkan 3,6 dengan Y dari 2,9. 6, saya bandingkan dengan 9, karena lebih kecil, maka ambil sisi kiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, coba sekarang 4,8. Coba untuk untuk siapa nih? Ari, ada Ari? Ada, Bu. Ya, bangun dulu Ari. Coba 4,8. Gimana jalannya? 4,8-nya dibandingin dulu kan, Bu, ke 6,2. Jadi masuk ke sisi kiri. Masuk ke sisi Terus kiri. Terus dibandingkan lagi, Bu, dengan Y-nya. Karena 8 lebih kecil dari 9, jadi diletakkan di sisi kiri juga, Bu. di sisi kiri. Terus Nah, saya bingungnya, Bu, ini karena itunya di bawah 6K, Bu, itunya di bawah 3,6K, Bu, sebelah kiri. ya, ini kan tadi sudah membandingkan dengan X-nya. Kemudian tadi dibandingkan dengan Y-nya. Nah, sekarang Ya. dibandingkan dengan X-nya lagi. Oh. Jadi di sini ya 4,8. Terus Berarti di sebelah kanannya 3,6, Kak, Bu? 4,8 berarti di sebelah Kanan. kanan. Karena apa? Karena 4 lebih besar daripada 3, Bu. Ya, 4 lebih besar daripada 3. Betul, 4,8. Ya, kita lihat. Ya, 4 lebih besar dari 3, maka pindahkan ke sisi kanan. Ya, karena tidak ada node ya di sisi kanan, maka bisa kita langsung tambahkan. Ya, betul ya. Jadi bandingkannya adalah X, Y, X lagi. Ya. Coba sekarang 8,4. Coba 8,4. 8,4. Yeremi, ada Yeremi? Yeremi ada Yeremi. 19156.
Tidak ada. Monica. Ya, Bu, hadir. Oke, Monica, kok kamu lemes sekali? Coba. Eh, 8,4 dibandingkan sama 6,2, Bu. Ah, Karena 8 lebih besar daripada 6, jadi dia di sebelah kanan. di sebelah kanan. Terus? Terus karena ada 7, terus dibandingkan sama 8,4 dibandingkan sama 7,1. Mm-mm. Satunya itu dibandingkan sama 8. Satu kok dibandingkan 8. Kan tadi udah udah X, berarti sekarang membandingkan Oh, sama Y-nya. ya sama Y-nya. Tapi Berarti sama 4. berapa? 1 dibandingkan sama 4 gitu ya. Satu dibandingkan dengan 4. Karena 4-nya lebih besar, berarti dia di sebelah kanan, Pak. Betul. Sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke. Ya. Ya, sip. Sebelah kanan 7,1. Ya, sebelah kanan 7,1. Ya. Jadi membandingkan X, membandingkan Y, berarti nanti sekarang kalau dia ada di bawah 8,4 harus dibandingkan X-nya. 5,3. Coba sekarang 5,3. Apa nih? 5,3. Akta. Iya, Bu. Yo, 5,3. Kalau 5,3 dibandingkan dengan 6,2 dibanding X-nya itu jadinya ke kiri lebih karena 5 lebih kecil daripada 6. Oke, terus Setelah ketemu 2,9, 5,3-nya dibandingkan Y-nya ke kiri juga Bu karena 3 lebih kecil daripada 9. oke, terus Lalu dibandingkan dengan 3,6 dibandingkan X-nya lagi yaitu 5 lebih besar daripada 3 jadi ke kanan Bu. ke kanan. Oke, terus Setelah itu 5,3 dibandingkan 4,8 dibandingkan Y-nya karena 3 lebih kecil daripada 8 jadi ke kiri Bu. ya ke kiri ya, ke kiri dari 4,8. Ups. Ke kiri dari 4,8 masuk 5,3. Oke, ada yang belum jelas sampai sini? Udah cukup panjang nih jalannya. Jadi X, Y, X, Y, X, Y. Terus seperti itu bergantian ya. Oke, sekarang next. Berikutnya 1,5. Giliran siapa nih? 1,5. Vanessa. Hadir Bu. Oke, coba Vanessa. 1,5. 1,5 dibandingkan dengan 6,2 untuk X-nya. Untuk X dibandingkan 6 dan 1 berarti sebelah kiri. Kemudian Y-nya dibandingkan 5 dengan 9 karena 5 lebih kecil dari 9 berarti berada di ruas kiri. Kemudian X-nya dibandingkan lagi 1 lebih kecil dari 3 berarti berada di sebelah kiri, Bu. Berarti di sini ya, di Iya. kiri 3,6 ya, di kiri 3,6. Yuk kita lihat, betulkah di kiri 3,6? Ya, di kiri 3,6 ya, di sini 1,5 di sisi sebelah kiri. Oke, terakhir 9,5 sekarang. Siapakah gerangan? Vanessa sudah, Veronica. 9,5. Veronica ada? Nggak ada juga. Sembilan satu nggak ada nih. Ignatius. Ya Bu, Yo, 9,5. pertama 9-nya dibandingkan dengan 6. Oh, sebentar. Oke, mulai yuk. Jadi pertama 9-nya dibandingkan dengan 6 itu di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian Y-nya 5 dibandingkan dengan 1 itu tetap di sebelah kanan. Kanan. Terus X-nya lagi 9 dibandingkan dengan 8 jadi tetap di sebelah kanan.
Kanan 8,4 ya. Iya. Kanannya 8,4. Yuk kita lihat. Kanan 8,4. Ups. Udah masuk ya. Kanan 8,4. Oke, ya. Jadi X, Y, X, Y, X gitu. Terus saja dibandingkan ya. Lebih kecil di sisi kiri, lebih besar di sisi kanan ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari tree yang akan kita bangun. Ada pertanyaan mungkin atau ada yang belum jelas? Baik. Jelas semua ya? Oke. Nah. Jadi contoh tadi yang sudah kita lakukan itu tree-nya termasuk yang balance ya, artinya seimbang kiri kanan ya. Kalau Anda lihat tadi tree yang terbentuk ini merata gitu ya, kiri dan kanannya seimbang ya, namanya kita sebut sebagai balance tree ya. Nah, ini contoh ya balance tree-nya ya. Oh, maksudnya ini ada sebetulnya tadi sudah balance sih ya, tree-nya sudah balance, tetapi bisa juga kalau misalnya nanti kita bangun tree nggak balance gitu ya, ini kita bisa lakukan proses balance tree. Caranya adalah dengan menentukan titik tengahnya ya. Caranya adalah dengan sort by X-nya. Ya, X-nya kita urutkan. Kalau tadi di awal kan kita tentukan 6,2 langsung ya. 6,2 itu langsung sebagai root. Kalau ini kita sort by X-nya. Jadi 1 sampai 9 kita sorting. Kemudian titik tengahnya ini ya, itu adalah sebagai root-nya. Sebagai root-nya. Ya. Jadi untuk membuat balance tree kita sorting X-nya, kemudian titik tengahnya itu sebagai root. Ya, 5,3. Nah, nanti ya 5,3 ya, 5,3. Perhatikan nih caranya. 5,3. Kemudian selalu pembaginya adalah titik tengahnya. Ya, pelan-pelan ya. Ini 5,3 ini masuk. 5,3 ya. Kemudian cari titik tengahnya 3,6. Kemudian yang di atas 5 itu 6,2 titik tengahnya. Oke. Itu ya, kiri kanan 3,6 dengan 6,2. Oke. Ya. Ini perhatikan warna-warninya ya, warna-warnanya nih ya. Oke. Sudah ya, 3,6 sama 6,2 masuk. 3,6 sama 6,2. Titik tengahnya ini. Sekarang cari lagi, tentukan titik tengahnya lagi. Dari 3,6 cari titik tengahnya. Ya, cari titik tengahnya. Caranya adalah dengan men-sorting setiap bagiannya. Ya, men-sorting Y-nya gitu ya, men-sorting Y-nya. Perhatikan di sini ketemu titik tengahnya 1,5 dengan 2,9. 1,5 dengan 2,9. Ya, jadi konsepnya sih seperti tadi. X, Y, X, Y gitu. Jadi titik tengahnya pun kita sorting berdasarkan X, Y-nya. Jadi yang pertama tadi sort by X dapat ya 3,6 dengan 6,2. Setelah itu, setelah dapat dua bagian gini ya. Dua bagian ini ya. Disorting berdasarkan nilai Y-nya. 5, 6, oh ini 8 ya. 8, 9. Ya, 5, 6, 8, 9. Kemudian tentukan titik tengahnya 1,5 dengan 2,9. Kemudian yang sisi kanan 7,1 dengan 8,4. Ya, 8,4.
Oke, kalau sudah, ya kalau sudah 8,4 ya sudah masuk. Kemudian ini yang terakhir adalah 4,8 dengan 9,5. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sebetulnya sama, tetapi cara masuknya, cara membangun trinya, cara membangun trinya itu adalah dengan mengurutkan X-nya gitu ya sebagai pusat, kiri kanan, kemudian sorting Y-nya kiri kanan lagi gitu, sehingga trinya ini balance, seimbang antara left dan right-nya. Membangun KD tree. Nah, ini ada latihan 9,6. Ya. Nah, coba ada 2 KD tree untuk data berikut untuk latihan. Silakan coba dibuat dulu 1,9, 2,3, 4,1, 3,7, 5,4, 6,8, 7,2, 8,8, 7,9, 9,6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ganjil, NIM yang ganjil, kerjakan KD tree-nya ini, yang nomor 1 dulu ya, yang ganjil, itu menggunakan yang biasa, langsung masuk. Yang genap, gunakan konsep balance tree. Oke, silakan. Kerjakan dulu, mungkin 10 menit selesai. Ya. Oke, saya tulis ya, yang ganjil, NIM ganjil, membangun KD tree biasa. NIM yang genap, membangun balance tree.
Nah, ganjil dulu ya. Oke, kita mulai ganjil. Ganjil. Dean. Dean, ada Dean? Ya, Bu. Oh, saya kira nggak ada. Oke, silakan. Anda oret-oret ya. Saya akan kasih whiteboard. Oke, silakan Dian. Membangun, saya minta sampai mana nih? Sampai 3 lah ya, sampai 4,1. Ya, Bu. Ya, silakan. Sudah dicatat datanya? Sudah datanya. Oke, silakan. Sekarang jalan ya, jalan. Bagaimana membangun tree-nya? 1,9, 2,3, 4,1, 3,7, 5,4. Kemudian sampai 4,1 dulu. Sambil menjelaskan, Dian. Dian. Ya, Bu, ya. Ya, coba sambil dijelaskan. Jadi 1,9 ini rootnya. Habis itu data yang 2,3 ini masuk. Dibandingkan dengan X-nya. Karena 2 ini lebih besar dari 1, maka dia di kanan. Habis itu data 4,1 ini masuk. Dibandingkan dengan X-nya, itu lebih besar dari 1, maka dia akan ke kanan. Setelah itu dibandingkan dengan Y-nya. Karena Y-nya itu lebih kecil daripada 3, maka dia ada di sebelah kiri. Oke. 4,1. Di note, di lingkar. Ya. Ya, Sudah. oke. Ini ya, ini yang 1 sampai 3. Sekarang berikutnya. Saya kasih ke siapa nih partisipan berikutnya? Area ini 101 10 Mario Carlosa 111. Oh iya Bu. Yuk, lanjut. Bentar. Dilanjutkan, gambarnya dilanjutkan. 3,7 dengan 5,4. Bentar Bu. Bingung saya ini annotation di mana. Salah. Yo, annotation. Annotate. Ya. Nah, yang berikut 3,7 kita bandingkan dengan 1,9, bandingkan X-nya 3 lebih besar dari 1, jadi ke kanan, Bu. Ya, oke. Lalu yang berikutnya kita bandingkan lagi 3,7 dengan 2,3, bandingkan nilai Y-nya 7 lebih besar dengan 3, jadi ke kanan, Bu. Ya, coba ditulis. Aduh. Oke, warna ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar beda. Yuk. 3. Aduh. Nah, lo. Terlalu tebal, Bu. Ya, ditipiskan. Yuk, diiris dulu. Pakai eraser. Aduh, tebal.
Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yuk, 3,7 lingkar. Kasih note. Yuk, terus 5,4. Untuk 5,4 bandingkan dengan 1,9, bandingkan X-nya, berarti 5 lebih besar dari 1 ke kanan, Bu. Berikutnya 5,4 bandingkan dengan 2,3, bandingkan Y-nya, 4 lebih besar sama dengan 3, jadi ke kanan. Oke. Berikutnya 5,4 dibandingkan 3,7, bandingkan X-nya 5 lebih besar dari 3, jadi ke kanan. Oke, yuk kanan. Bu. 5,4. Oke. Ya, 5,4. Yuk. Dah 5 not. Ya, oke. Berikutnya ya. Next. Siapa nih? Partisipan berikutnya. Susah banget nih. Satu sudah. Dava. Udah Dava? Ada, Bu. Yo. 6,8 dengan 7,2. Bentar, Bu. Yo. not 6,8 ya, Bu. Yes. Not 6,8 dibandingkan dengan 1,9. 6 dibanding 1, Bu, ke kanan. Ya, pakai spotlight bisa nggak sih? Ininya di mana sih, Bu? Nggak pernah ret-retan, Bu. Bentar. Spotlight nih, ada spotlight nih. Nih. Ya udah kamu yang ngomong deh, saya yang spotlight. Nanti kamu tinggal nambahkan, yuk. Ya, Bu. Ya, Tadi 6,8 ya, Bu, ke kanan, Bu. kanan. Oke, Terus 8 dibandingkan dengan 3, Bu, ke kanan, Bu. ke kanan. Terus 6 dibandingkan dengan 3, terus ke kanan, Bu. Kanan. 8 dibandingkan dengan 9, masih gede. 9 berarti ke kiri, Bu. Ini 4 ya, 5,4 loh. Oh, 4 ya. Kayak 9, Bu. Tadi berapa, Bu? 8 dibanding dengan 4 lebih besar, berarti ke kanan, Bu. Ya, coba kamu yang tulis ke kanan, yuk. Ini di mana itunya ya, Bu? Apa pensilnya ya, Bu? Ya dicari note. Nggak ada, biasanya di bagian mana ya, Bu? Di kontrolnya Zoom-nya itu kan ada apa namanya? Annotation. Di sebelah mana sih? Nggak kelihatan, Bu. Langsung nggak kelihatan. Serius, Bu. Biasanya yang di arah mana, Bu? Itu Dava, di atasnya itu kan ada tulisan You are viewing tuh. Itu sebelah Apa? kanannya ada view option. Nanti diklik aja tuh ada annotate di situ. Ini yang view atas kanan. Ya. Nggak ada, adanya opsinya standar, terus side by side, terus swap video and share screen, lalu full screen. Udah itu doang. Bu, gimana kalau saya share screen yang udah jadi aja, Bu? No, jangan. Saya tungguin. Nggak kelihatan, Bu, itunya. Itu ada apa aja di tempatmu tuh, ada apa aja? Ada mute, start video, security, chat, poll. Bukan, Bentar, Bu, di bentar. bagian atasnya. Yang You are viewing-nya itu, Bu. Baru ada annotate di situ. Oh, Di yang view menu option. View option. Iya, udah nemu, udah nemu. Nemu. Nah, yuk. Kita tunggu. Oh, ini hapusnya gimana? Oh, udah. Nah, tuh pinter tuh, udah keluar 19. Soalnya nggak pernah ini, Bu. Nggak Ya pernah sekarang harus ret-retan, Bu. pernah, no ya. Nanti kan Anda presentasi pas siapa tahu online terus gitu kan. Iya, Bu. Yuk. Nah, besok kan mau disuruh ujian lisan. Tadi not berapa tadi, bentar, Bu? Nggak tahu. Gimana? 6,8. 6,8. 6,8 berarti di kanan, Bu. Ya, yuk 6,8.
Oh, Anda nih nulisnya gede-gede banget sih. Yuk. Yang gede kan itu, Bu. Bagus, Bu. Yuk, sekarang 7,2 masih. Kamu. Ya, 7,2 dibandingkan dengan 1,9. 7 lebih besar dari 1 ke kanan, Bu. Ayo, sekarang pakai Terus itunya. Bisa nggak? gimana? Pakai apa tuh namanya? Yang pensil yang apa tuh namanya? Spotlightnya tuh yang biar bisa keluar nih. Bisa nggak? Nah, spotlightnya yang mana, Bu? Ya jejer-jejer di situ lah. Kan ada draw, stamp, Iya, spotlight. Ya. nggak ada yang spotlight, Bu. Adanya mouse, Bu. Mouse. Ya udah pakai mouse boleh biar kelihatan aja. Kelihatan nggak ya, Bu? Belum. Kok nggak kelihatan sih? Mario gimana tuh Mario? Nggak kelihatan katanya. Ya, Kenapa, Mario, Bu? Kenapa? gimana Mario biar keluar spotlightnya, Mario? Aduh, kurang Spotlight tahu emang juga, nggak Bu. ada di sini, Bu. Oh, Ya, Iya, Bu. emang nggak ada, Bu. berarti belum update kali ya. Sudah, saya spotlight. Yuk. Iya, Bu. Kelihatan Tadi spotlightnya nih ya. kelihatan, Bu. Yuk. Enak toh kalau bisa ngerjain dosennya. Tadi not 7,2 ya, Bu. Ya. 7 dibandingkan dengan 1 kan lebih besar, Bu. Berarti lebih besar posisinya di kanan. Oke. Terus 2-nya dibandingkan dengan 3, Bu. Karena lebih kecil berarti di sebelah kiri. 2 dibandingkan dengan 3 kan 7,2, Oh, iya. Bu. ya Ke 2 kiri berarti. ke kiri, ke sini. Terus karena 7 lebih besar dari 4 ke kanan, Bu. Oke, ke kanan. Yuk, kamu yang nulis sekarang. Bentar, Bu. Coklat. Merah, ya. Kanan. 7,2. Yuk. Bentar, Bu. Draw-nya salah, itu masih lurus, Bu. Udah, Bu. Ya, sip. Ya, belajar pola sekaligus belajar zoom-nya ya. Iya, Next, Bu. berikutnya. Tadi kamu nomor berapa? 17, Bu. 117. 129 sekarang. Siapa nih? Modesta Yolanda. Ada? Ada, Bu. Yuk, the last 3 note yang terakhir. Sip. Udah, Bu. Bisa? Atau saya yang harus menggerakkan? Kelihatan nggak ya, Bu? Nggak kelihatan ya. Ya sudah, saya lagi. Yuk. 8,8. 8 dibandingkan sama 1, jadinya dia ke kanan. Nah. Terus 8 dibandingkan sama 3, Hmm. karena 8 lebih besar, jadi dia ke kanan lagi. Terus 8 dibandingkan sama 3, Hmm. jadi ke kanan lagi. Hmm. Kemudian 8 dibandingkan sama 4, Hmm. dia ke ke kanan. Hmm. Terus 8 dibandingkan sama 6, 8 lebih besar jadinya ke kanan. Oke, coba kamu yang nulis sekarang. Bu, boleh pindah ke sini enggak ya, Bu? Soalnya cukup. Ya sudah. Ada yang salah kah? Boleh ya, Bu? Boleh, wes, boleh, yuk. Ayo, 8,8. Yuk. Enggak rapi ya, Bu? Iya, nanti anu nih judul lagi ya, judul skripsi itu identifikasi tulisan
pada Zoom. Ini punya siapakah gerangan? Oh, dapat judul lagi tuh. Ya. Yo, naik. 7,9 sekarang. 7 dibandingkan sama 1 karena 7 lebih besar dari 1, jadi dia ke kanan. Kemudian 9 dibandingkan sama 3, 9 lebih besar dari 3, jadi dia ke kanan. Kemudian 7 dibandingkan dengan 3, 7 lebih besar dari 3, dia ke kanan. Kemudian 9 dibandingkan sama 4, jadi dia ke kanan. Terus 7 bandingkan dengan 6, 7 lebih besar, jadinya ke kanan. 7 dibandingkan dengan 6. Belum, Bu. Belum. Ya, 7 bandingkan sama 6, dia ke kanan. Terus 9 dibandingkan sama 8, jadinya ke kanan. yo kanan lagi. Nah, ini enggak balas nih ya. Condong ke kanan. Loh, udah kelihatan nih. Yo, terus 9,6 di mana nih? 9 dibandingkan sama 1, jadinya dia ke kanan. Oke, Terus 6 bandingkan sama 3, 6 lebih besar, dia ke kanan. Terus 9 dibandingkan sama 3, dia ke kanan. Terus 6 dibandingkan sama 4, 6 lebih besar, ke kanan. 9 dibandingkan sama 6, 9 lebih besar, dia masuk ke kanan. Terus 6 dibandingkan sama 8, karena 8 lebih besar, jadi 9,6 ke kiri. Oke, coba kiri. Kirinya di bawah mana? Bentar, Bu. Oke, nice. Bentar ya, Bu. Hilang pensilnya. Pensilnya belum diraut. Aduh. Yo. Udah difoto ya tuh, difoto. Yo. Oke, sekarang yang kanan. Yang kanan, yang genap ya. Yang ganjil ada pertanyaan mungkin? Ini terlihat tidak seimbang ya, pastinya tidak seimbang, condong ke kanan. Oke, sekarang genap. Saya clear ya. Ada pertanyaan nih? Aman, Bu. Aman, yuk kanan. Kak. Katanya. Nah, Kalau semisalnya dia 8 dengan 8 gimana, Bu? apanya? Kalau misalnya yang Y dibandingkan sama, dia jadinya ke kiri atau ke kanan? 8 dengan 8 sama maksudnya? Iya, dibandingkannya dia sama. Ya kalau nggak ada node-nya ya langsung masuk. Kalau ada ya boleh dibandingkan lagi dengan kanan, nggak masalah. Kalau sama, ya boleh, bebas. Iya, Bu. Ya, clear ya? Oke. Oke, saya clear ya. Oke. Sekarang next, yang nomor genap. Kepada siapakah? Ingat, balance di sorting dulu X-nya ya. X-nya di sort dulu untuk mendapatkan titik tengahnya. Tadi sampai siapa nih? Ina belum ya, Ina ya? Ina. Ya, Bu. Udah belum ngomong belum ya? Belum, Bu. Yuk. Titik tengah di siapakah gerangan? Kalau sulit, Anda boleh pakai Excel gitu ya, pakai Excel. Bu, titik tengahnya itu 5,4. 1, 2, 3. 1, 2, saya tulis dulu ya.
Kamu ngerjakan pakai apa? Di sini ya, Bu. Pakai di buku, Bu. Di buku. Ya. Saya buatkan dulu datanya ya, 6,8, 7,2, kemudian 6,8, 8,8, 7,9, 9,6. 6. Berarti ini saya sorting dulu berdasarkan Bu, maaf Bu, bukan pakai data yang satunya ya buat yang benar. Bukan pakai data yang satunya ya Bu, yang buat yang benar. benar tetap nomor 1, tetapi di balance. Oh, salah ngerjain Bu. Apa? Nih 5,4, 5,4 jadi titik pertamanya. Yuk, terus. Ini saya share screen nih, anu aja. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya stop dulu. Jadi dibikin gini ya. Nih, datanya di sort dulu, dapat 5,4 ya. Dapat 5,4. Yuk, sekarang 5,4 ya. Ini saya kelihatan nggak nih? 5,4. Kelihatan, Bu. 5,4. Kelihatan, Bu. Yuk. Oke, terus berikutnya. Terus kita bandingkan rootnya yaitu 1,9, Bu. Ya nggak gitu kalau balance. Kan balance itu berarti langsung kiri kanan. Oh ya, berarti. Kan bandingkan kiri dulu, bandingkan apa namanya? X-nya. Ya ampun, kayaknya pengerjaan saya keliru deh, Bu. Kenapa? Kayaknya saya kerja yang pertama tadi ya, Bu. Astaga. Iya, kalau ini kan sudah di-sort ya, sudah di-sorting. Berarti kan nanti titik tengahnya adalah ini kan 5,4 masuk ya. Terus ini kan dibagi lagi nih. Kayak tadi tuh contohnya nih. Ini enggak 1 2 3 4 5. Ya. Berarti saya mau ambil 7,9 misalnya dengan 3,7. Ya. 3,7. Iya, Bu. Dengan 7,9. Yuk, terus berapa? Sort Y-nya. Sebentar. Dilihat lagi contohnya tuh. Ya, sekarang sort by Y, ya, sort by Y. Berapa kiri kanannya? Nih ya, sortnya hati-hati loh ya, sebagian demi sebagian, jangan seluruhnya, nanti kacau. Nah, gini. Oh, kasih yang lain ya, Ina ya. Masa kamu semua nih? Coba. Ina. Genap. Pedro. Ada Pedro? Yo, habis ini kemana nih?
ke bawahnya 3,7 mungkin ya, Bu. Ya, ke bawahnya 3,7 apa? Untuk sebelah kirinya 2,3 ya, Bu. 2,3 terus Untuk sebelah kanannya 1,9. 1,9. Yo, boleh. Yo. 1,3. Ini ya, ini kan 3,7 sudah. Ya, titik tengahnya adalah ini kan titik tengahnya berarti 1,9 kanan ya, 1,9. Oke, dengan 2,3. 2,3. Oke. Yang sisi kiri, yang sisi kanan 7,9-nya di sini. Nah, 7,9-nya di sini loh ya. Tadi ini 5,4 sudah. 3,7 tadi sudah. Sekarang yang sisi kanan nih. Ini. Ya, berarti ini kan sudah tadi. Ya, titik tengahnya di atas semua nih. Nih, 2, 6, 8, 8. Kanan ya. Kanan apa ke kiri? Bentar, Bu, saya lagi bingung, Bu. Yo. Dia mesti lebih kecil semua kan? Karena di atas nih ya, kan lebih kecil semua nih. Ke kiri ya, Bu. Ke kiri ya. Apa Nut yang mau masuk? 6,8. 6,8. Oke, boleh 6,8. Malah juga belum imbang ya datanya. Oke. Yuk, next berikutnya. enam koma delapan ya 6,8 ya. Oke, berarti sekarang next berikutnya shot kiri, shot X ya. Berikutnya siapa nih? Christian Charles. Ada? Ada, Bu. Yuk, next berikutnya. Dari 2,3 ya, Bu? Sisanya tinggal berapa nih? Sisanya membandingkan X. 4,1 ya sisanya ya? Iya, Bu. 4,1. 4,1 berarti ke kanan apa ke kiri? Di kiri, Bu. 4,1 di kiri. Ya kan masuk ke bagian 3,7 ya, Bu? Ya, betul, masuk ke kiri, ke sini. Udah sampai 2,3 kan tadi? Oh, iya. Ini. Oh, jadi kanan, Bu. Kanan, ya. Ke kanan 4,1 ya. Karena membandingkan X ya, 4,1. Oke. Terus yang sisi kanan nih gimana nih? Yang sini? Udah pasti di kanan sih, Bu. Iya, udah pasti di kanan ya. Ini pasti ke kanan terus nih. 6,8. Tapi kan bandingkan X ya. Bentar. Ini tadi yang ini 5,4, 7,8 ini ya sekarang ini ya. Yo. Ini sort by A. Oke.
Salah ya saya ya. 7,2 masuk belum? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Ya, sebentar. Short-nya salah. Kurang panjang. Kurang. Oke, 6,8 sudah. Sisa 7,2. Ini ya. Titik tengah 8,8. Berarti kanan ya? Kanan. Ya, Bu, sudah pasti, Bu. Sudah pasti ke kanan, berarti ini ke kanan. Ke kanan. Kanan ya, 8,8. Oke, 8,8. Sekarang ada 7,2 dengan 9,6. Bandingkan Y. Bandingkan Y berarti kanan, kiri ya. Kanan, kiri ya. Kanannya adalah 9. 9, Bentar. Kiri semua. Kan sekarang tadi ini udah X ya. Iya, kiri semua kayak, Bu. Kemudian tinggal 7,2 dengan 9,6. Berarti bandingkan Y-nya. Bandingkan Y-nya. Y-nya berarti 6 dengan 2. Ya, 6 dengan 2. 6-nya kiri semua ya? Kiri semua, Bu. Ya, kiri semua salah. 7,2. Agak nggak imbang juga sih. 7,2 boleh masuk dulu. Kemudian 9,6-nya masuk kanan atau masuk kiri? Masuk X lagi. kanan. Kanan ya? Kanan. Oke. Dia bukan kanan di bawah 7,2 ya, Bu? Kanan 7,2 ya? Iya. Oke. Agak nggak imbang dikit. Yes. Ya, tapi lumayan daripada yang tadi ya, balance-nya agak ke kanan. Kalau ini agak lumayan, agak imbang. Ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang sudah, ini selesai. Nanti diulangi lagi. Clear all ya. Oke. Sekarang, next berikutnya. Tadi tujuan kita adalah kalau ada data baru yang masuk, ya, kalau ada data baru yang masuk, terus masuknya mau kemana gitu ya. Ini kan tadi gambar tri itu adalah data training kita. Sekarang kalau ada data testing yang masuk, harus seperti apa sih caranya mentransversalnya, menjalankannya? Ya, kita lihat next slide. Ya, kita gunakan KD3-nya adalah yang bawah. Ya, jadi untuk mencari NN, nearest neighbor untuk new point, untuk titik yang baru, perhatikan ya. Cari region atau subspace untuk new point. Setiap point akan memiliki 2 buah region atau sama dengan quad tree. Ya, akan punya 2 region, region kiri atau region kanan. Komparasi seluruh data point dalam region. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Ini yang tadi data latihan kita seperti ini datanya, hasilnya ya. Kemudian sekarang kalau ada new point, titik baru 0,7, itu akan dekat dengan titik yang mana? Ya, akan dekat dengan titik yang mana? Apakah dengan titik ke A, ke B, ke C, ke D, dan seterusnya? Ya, ingin dicari new point 0,7 itu dekat dengan titik yang mana? Caranya adalah kita jalannya dari root, ya, dari root. Ya, nearest dari A 0,7. A, 0,7. 0,7 adalah titik poinnya, titik new pointnya. Ya, kemudian kita bandingkan berapa distance-nya ke titik A, ya, ke titik A dulu, ya. Distance-nya ke titik A itu adalah, kita pakai Euclidean ya, akar dari 2 dikurangi 0 dikuadratkan 4, ya, 3 dikurangi 7, 4 dikuadratkan 16, akarnya adalah 4,5. Ya, ini base A 4,5. Jadi ke sini itu dapat 4,5. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, cari nearest-nya. Cari jaraknya ya.
Ini ya, kenapa 4, ini akar dari 2 min 0 dikuadratkan ditambah 3 min 7 dikuadratkan. Euclidean ya, Euclidean. Oke, dapat 4,5. Kemudian tadi dikatakan region kiri atau region kanan gitu kan, mau deket ke titik E atau titik B. Ya, sekarang kita cek jaraknya 0,7 dengan titik E di sini. Ya, dengan 1,5. Oke, itu dapat jaraknya adalah 2,2. Ya. Jaraknya dapat 2,2. E 2,2. Ya, apakah dia akan dekat ke sini atau dia akan dekat ke sini? Ya, regionnya. Kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan nih, kenapa dapat 1 plus 4 ya? 0 akar dari titiknya dulu ya, E-nya dulu. 1 min 0 dikuadratkan ditambah 5 min 7 dikuadratkan. Ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 4 di akar. Ya, 1,7-nya. 1 plus 4-nya. Dapat 2,2. Oke, kemudian dicari. Bentar, ini saya. Ups. Nah, tadi sudah dapat ya yang sisi kiri 2,2. Sekarang yang sisi kanan dilihat ya dengan B, Ya, dilihat dengan B, apakah dia lebih baik atau tidak? Ternyata setelah dicari ternyata ini tidak lebih baik karena hasilnya 6,4. Ya. Oke, jadi kalau ke titik B 0,7 itu tidak lebih baik karena dapatnya adalah 6,4. Maka sebetulnya sudah sampai sini pun itu sudah bisa kita simpulkan bahwa dia akan dekat dengan sini, region yang ini, 0,7 tadi. Ya, oke. Kalau mau diteruskan juga boleh. Ya, C 0,7 dibandingkan dengan titik C, ini juga tidak lebih baik. Dibandingkan dengan titik D juga tidak lebih baik. Ya, oke. Jadi dia itu akan lebih baik ke titik ini. Tinggal nanti K-nya mau nentukan berapa. Ya, tentukan berapa. Ya. Maka dia akan masuk ke kelompok yang sisi sebelah kiri. Dibandingkan dengan sisi yang sebelah kanan, 0,7. Sudah selesai. Jadi kenapa kita harus bangun tree-nya dengan model tadi lebih besar, lebih kecil, supaya kita bisa nanti melakukan transversal new data yang barunya dengan mana yang lebih kecil jaraknya, nearest-nya. Ya. Karena KD3 itu tetap menggunakan nearest, ya, nearest tetangga terdekat, tetapi tidak mencari ke seluruh tetangga. Ya, jadi kalau tetangga ini sudah lebih besar, sebetulnya yang sisi kanan ini, maka sudah bisa dipastikan saya dekat dengan tetangga yang sini. Dengan tetangga yang ini. Nanti tinggal dilihat, di vote ini kelasnya apa? Kelasnya apa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, kayaknya lebih mudah daripada saya harus menghitung satu-satu. Hanya membentuk tree-nya memang harus hati-hati. Ya, membentuk tree-nya harus hati-hati. Ya. Nah, ini time kompleksitas untuk KNN dalam KD3 itu ON atau N log N untuk construction-nya, KD3 construction-nya, ya, karena dia ada
Yang N ini adalah kalau yang biasa, kalau ini yang balance ya. N log N dibagi 2, selalu dibagi 2. Kemudian untuk proses searching-nya itu adalah N log N. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Mungkin. Nah, nanti besok hari Minggu depan kita akan buktikan ya data contoh kita tadi ya, hanya belum ada kelasnya ya. Nanti kalau sudah ada kelasnya, tree-nya seperti apa, dan kemudian nanti masuk ke dalam kelas yang mana. Mungkin ada pertanyaan dulu? Bu, saya mau nanya buat yang kalau semisalnya itu tree berarti kemungkinan poin yang sama itu nggak bakal ada ya Bu ya? Poin yang sama, maksudnya? Yang nilainya sama, contohnya kayak 8,8 terus nanti muncul yang 8,8 lagi. Ya bisa dong. Itu kan data data training atau data testingnya. Kan kita nggak bisa ngatur data testingnya. Oke Bu. Tapi kalaupun sama gitu kan nanti pembandingnya ketika nanti membentuk tree itu kan boleh kiri kanan, boleh bebas karena sama. Oke. Makasih Bu. Ada lagi yang lain? Bu, yang tadi itu yang rootnya yang 0,7 itu apakah langsung ditempatkan di sebelah kiri setelah si titik E-nya gitu Bu? Setelah si titik apanya? E. Ya, kan tapi kita kan harus bandingkan region-nya dulu ya. Region kiri. Tadi kan kita awal, saya share lagi. Ini kan, ya, B-nya tetap harus kita hitung dulu. Kita cari dulu maksud saya. A-nya udah dicari, region kiri, region kanan tetap dicari. Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih dekat gitu loh. Ya. Mana yang lebih dekat? Tapi Bu, apakah setelah membandingkan sebelah kiri dan kanan yang sampai bawah sini, apakah langsung dari sini, maaf ya Bu, saya anotet, apakah ini 0,7 langsung taruh sini kah atau bagaimana Bu? Ini kan bukan 0,7 itu kan titik barunya gitu ya, titik barunya. Berarti nanti dia akan masuk ke dalam kelompok yang sebelah kiri. Bukan lagi bangun tree loh ya. Oh iya Bu. Tapi nearest. Lebih dekat kemana gitu kan? Oh, lebih dekat ke sini. Titik A 2,3 dan 1,5. Ya, ini berarti nanti kalau misalnya jadi kita udah nggak perhatikan. Jadi kan tadi konsep di awalnya adalah kita tidak menghitung jarak ke keseluruhan titik data testing gitu kan. Ya. Jadi kalau dengan konsep KD3 ini ya, kita nggak perlu menghitung ke semua, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik, nggak perlu. Cukup sampai 3 titik saja kita sudah bisa memastikan bahwa dia akan ke potensialnya ke sebelah kiri. Jadi lebih waktunya lebih irit gitu ya, karena nggak perlu sampai semuanya saya hitung. Kan kalau KNN itu kan harus menghitung semua titik testing ke semua data trainingnya. Kalau KD3 itu kan konsepnya enggak. Jadi tadi di awal kan idenya adalah ide awalnya dulu ya, kembali kalau udah sampai sini ide awalnya harus diingat-ingat lagi nih. Ya, ini algoritmanya ya. Nah, ini ya. Secara cepat dapat mengidentifikasikan potensial nearest neighbor. Ya, tidak membandingkan ke seluruh data training. Ya. Nah, tidak membandingkan ke seluruh data training. Akibatnya apa? Akibatnya Anda perhatikan nih. KD3 ini punya kelemahan adalah miss neighbor.
Ya, miss neighbor itu artinya adalah ada tetangga yang tidak kita kunjungi gitu kan ya. Kalau tree-nya tadi seperti tadi kan berarti sisi kanan tidak kita kunjungi. Mungkin kita kelemahannya adalah miss neighbor. Tapi kalau dengan konsep tadi dia itu juga lebih dengannya ada sebenarnya mungkin kelemahan ini bisa juga diatasi ya. Jadi tujuannya adalah supaya saya hanya mengunjungi potensial nearest neighbor, menghitung jaraknya hanya pada yang potensial nearest neighbor aja. Ya, ini KD3 ya. Ini untuk low dimensi real value data. Kalau yang inverted list itu high dimensional, discrete atau sparse data. Kalau nanti locality sensitive hashing, pakai hashing, ya ini high dimensi, real value atau discrete. Ya. Kalau yang atas inverted list itu hanya untuk sparse data. Misalnya untuk data teks itu kita pakainya inverted list. Karena kalau datanya teks itu high dimensi banget ya, karena Anda harus hitung satu persatu teksnya itu tinggi banget dimensinya, maka jangan gunakan KD3. KD3 ini cocoknya untuk low dimensi, seperti tadi dimensinya cuma 2 gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup pertemuan hari ini, pagi ini cukup sampai di sini dulu. Nanti minggu depan baru kita akan pelajari Python-nya ya untuk KD3. Jangan lupa besok hari Kamis kita ketemu untuk ujian lisan ya. Silakan disiapkan. Oh ya, kemudian nanti final project-nya adalah Anda akan melakukan klasifikasi daun yang sudah Anda pernah kumpulkan di awal semester menggunakan algoritma KNN atau boleh menggunakan KD3. Selection-nya bebas, kemudian pembagiannya bebas. Saya ingin tahu semua yang sudah Anda pelajari Anda rangkum dengan dataset yang sudah Anda miliki. Ya, nanti dikumpulkan sebelum ujian akhir. Itu ya final project-nya. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok hari Kamis. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima Nanti kasih. rekodnya di-share ya, Bu. Yes. Pasti Bu. Ya, nanti saya share setelah selesai ininya, renderingnya. Oh, terima kasih, Bu.